lagi sama Rima bersama Dr. Edmi, salah satu dosen di Unpri. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang stres di jalan. Oke, kita langsung aja ya dokter ya ke pertanyaannya. Ya. Nih, sekarang ini kan sering ada macet tuh di jalan, apalagi di Medan. Nah, Iya, macet ya? Iya ya, kalau nggak salah. nah, apalagi saya nih dok, yang mau ke kuliah, pasti sering banget saya terjebak dengan macet. Dan pasti saya tuh selalu bad mood tuh di dalam mobil sampai ke kampus. Nah di kampus tuh jadi belajarnya tuh jadi sebel gitu, jadi bosen, jadi nggak konsen. Nah itu gimana sih menurut dokter? Gimana baiknya? Jawaban saya mungkin ada satu nih buat Rima. Kamu bawa mobil ke kampus? Bener dok. Nggak usah bawa lagi. Tidak bawa mobil, artinya kan tidak menghadapi kemacetan. Jauh tempatnya. Ya udah nggak apa-apa sekalian olahraga. Tapi begini Rima, terkait masalah stres gara-gara macet, ini memang sudah terlalu banyak penelitian apa akibat dari kemacetan yang dihadapi di jalan raya. Betul adanya gangguan mental membuat orang tuh gampang emosi, gampang marah, bad mood, sampai di tujuan sudah tidak ada semangat lagi untuk melakukan sebuah pekerjaan. Itu memang sudah hal yang lumrah adanya. Tetapi ada dua hal yang perlu kita pikirkan. Kenapa itu bisa terjadi? Lalu yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Dan berdasarkan pemahaman bagaimana cara kerja otak manusia itu Rima, salah satu alasan kenapa manusia itu bisa menghadapi stres di jalan raya, khususnya pada saat terjadi kemacetan adalah karena ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di depannya. Apa yang membuat kemacetan itu? Berapa lama kemacetan itu berlangsung? Kondisi-kondisi di mana kita tidak tahu apapun itulah yang akhirnya memicu stres yang ada. Makanya Rima, kalaupun Rima itu membawa kendaraan lalu menghadapi macet, jika kemacetannya itu terjadi di simpang lampu merah, traffic light, pasti berbeda dibandingkan pada saat kita mengalami kemacetan di jalan tol yang panjang sekali dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Biasanya kan kalau di simpang lampu merah macet, kita tahu macet karena apa. Macet gara-gara lampunya berganti-ganti. Atau setidaknya di bawah nih, di bawah kampus kita, di gedung utama ini. Biasanya kan kalau nggak salah pagi jam 8 atau sore jam 4 ya, kalau saya tidak salah itu tuh. Entah kenapa selalu aja macet itu, mentok gitu dari 4 arah. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Gara-gara sedang terjadi penumpukan. Begitu sudah lewat persimpangan itu, macet udah hilang. Meskipun berada di jalur yang sama, tapi jika tidak berada pada pagi atau sore hari itu tidak ada macet. Makanya mungkin kalau udah terbiasa, sudah tahu apa yang terjadi, potensi stresnya itu bisa kita kurangi. Nah sekarang, jika penyebab munculnya stres itu adalah karena kita tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu kapan akan sampai, maka ada satu solusi yang bisa saya berikan. Saya nggak tahu apakah di Medan ini bisa dilakukan apa tidak ya Prims ya dan Rima. Kalau saya berada di Jakarta, saya lebih suka naik kereta api dibandingkan bawa mobil sendiri. Pertama betul harganya murah, cuman 3.000 perak kalau nggak salah, cuma 4.000 perak, mau terserah kemana-mana, monggo silahkan. Tetapi dengan naik kereta api, ada satu hal kepastian yang kita dapat. Kapan kereta itu tiba di tujuan. Sekalipun jalan raya macet, naik kereta dalam waktu 30 menit udah sampai di tujuan. Itu yang tidak kita temukan jika membawa kendaraan pribadi. Nah, saya nggak tahu ini di kota Medan bagaimana. Kelihatan sih dari kampus kita ini rel kereta api itu kalau nggak salah dari Medan ke Binjai toh. Tapi di dalam kota Medan saya tidak tahu. Maka untuk mengetahui kapan akan muncul masalah keberangkatan, mungkin bisa ya Rima, mulai dari kita berangkat sebelum tahu waktunya kapan jam macet akan muncul. Kira-kira gitu Rima. Baik dokter, gitu ya dok ya. Stres tuh buat kita mumet jadinya. Jadi dok, kalau sering stres itu ngerusak otak nggak sih dok? Kalau pertanyaannya adalah merusak otak, itu kan sangat luas ya definisinya ya. Dan yang namanya definisi stres itu pun juga sangat luas. Tapi kita bisa mengerti lah apa yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Hanya saja, jika dikatakan akan merusak otak,
definisi rusak otak itu kan macam-macam ya, entah itu rusak fungsinya kah atau rusak anatominya kah. Itu masih perlu didalami. Hanya saja satu yang kita bisa pahami, Rima. Kalau banyak bikin stres itu setidaknya kesehatan mental lah terganggu. Dengan kesehatan mental terganggu, yang namanya perilaku terganggu, itu tentu secara tidak langsung akan mengalir ke otak. Tapi itu tentu perlu didalami. Yang pasti stres itu jelas ya, membuat kita bad mood, membuat kita itu sulit fokus untuk bekerja, dan kira-kira sebagainya. Jadi menurut dokter, biar gak stres tuh gimana sih dok? Misalnya nih kita lagi di jalan perjalanan yang satu harian tuh macet terus full, udah capek fisik pula kan. Cara ngatasinya yang paling ekspres tuh gimana ya dok ya? Begini Rima, ini menurut saya, pada saat kita sedang berada di jalan raya dan kita menghadapi kemacetan, posisi kita itu ada dua. Entah kita itu adalah pengendara atau kita itu penumpang ya. Kalau kita pengendara, suka tidak suka, kita memang harus berfokus kepada jalan raya. Kalau kita penumpang, kita mungkin bisa lebih bebas, bisa tidur kah, atau bisa membaca kah, atau bisa bermain smartphone, whatever. Ada hal-hal yang membuat kita bisa mengalihkan perhatian dari macetnya itu. Andaikan di jalan raya sedang mengalami kemacetan, dan kita adalah penumpang, kita bisa stres gara-gara fokus menghadapi macet. Tapi andaikan kita adalah penumpang, lalu kita bisa membuka tablet ataupun smartphone, mengerjakan tugas, fokus kita pada kemacetan, itu akan teralihkan kepada tugas. Itulah cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari stres. Tapi kalau kita sebagai supir gimana? Sedangkan yang dihadapi itu adalah macet. Ya, makanya yang berdasarkan pengalaman saya pribadi, agar kita itu tidak macet, agar kita itu tidak stres pada saat menghadapi kemacetan, setidaknya kita sudah tahu target itu pasti akan, target waktu yang kita kejar itu mungkin akan loss. Ya sudah, apa boleh buat, kita tinggal menikmati waktu. Yang menjadi masalahnya adalah, misalnya kita mengejar pesawat, macet, kita stres, ya nggak bisa diapa-apain lagi. Menghadapi stres, suka tidak suka. Kalau kita tinggalin mobil, mobilnya hilang, makin tambah stres. Jadi itu dilema ya, Rima ya. Iya. Kita membawa mobil pribadi mungkin lebih praktis, lebih bebas. Tapi konsekuensinya adalah kalau hadapi kemacetan, potensi stres muncul. Kira-kira gitu. Nah dokter sendiri pribadi, kalau cara dokter menghadapi stres gimana dok? Menghadapi stres di jalan raya? Bener dok. Cara saya menghadapi stres di jalan raya adalah tidak lagi bawa mobil. Nah itulah yang saya lakukan. Kenapa? Kalau berada di Jakarta saya tidak membawa mobil, karena saya tahu dengan membawa mobil itu kok saya makin jadi stres. Pagi-pagi stres. Makanya saya ingat, pagi hari berangkat dari Depok itu berat mengumpulkan semangat. Karena bukan gara-gara saya malas kerja, gara-gara saya tahu saya akan menghadapi kemacetan. Dan itu akan stres. Makanya yang paling oke itu udahlah berangkatnya kira-kira jam 8 atau jam 8 lewat setelah kemacetan mereda. Untuk menghindari stres gara-gara kemacetan, cara terbaik adalah memang kita hindari macetnya. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Dokter Edmi atas ngobrol dan sharingnya kita pada hari ini tentang kesehatan dan kemampuan otak kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya Prims. Sekian dulu untuk hari ini dan jangan lupa untuk follow dan subscribe sosmednya Prim TV supaya kamu nggak ketinggalan info-info menarik di sini. Oke, dadah.